Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat jumpa lagi dalam perayaan Ekaristi hari ini. Hari ini hari Jumat tanggal 24 April. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan dan mengajak Tuhan untuk hadir di tengah kita pada pagi hari ini, pada misa ini. Marilah kita mempersembahkan intensi kita pagi ini. Apa saja yang mau kita persembahkan kepada Tuhan, mari kita mengajak Tuhan untuk mendengarkan doa-doa kita. Dan saya punya intensi khusus dari beberapa teman berdoa untuk yang sakit, secara khusus untuk Ibu Iriani, Ibu Santi Dewi, untuk Kakak Agustina Raja sekeluarga, untuk teman-teman SPD, misionaris di mana saja mereka bekerja, juga di komunitas-komunitas SPD, secara khusus dari komunitas SPD Novisiat Kubu Alex yang lagi di rumah sakit, dan juga teman-teman kita yang lain yang lagi sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah pribadi. Secara khusus lagi kita ingat mereka yang mengalami virus corona pada saat ini, dan juga berdoa untuk bisnis kita hari ini. Mari kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Mari kita mempersiapkan batin, mengakui segala dosa dan kekurangan kita, agar kita layak mempersembahkan misa ini, secara khusus layak mendengarkan sabda Tuhan pada liturgi sabda, dan juga mempersiapkan batin kita untuk menerima Kristus dalam perayaan komunion nanti. Supaya doa kita berkenan, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih mengampuni segala dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, bukalah mata hati kami agar dapat melihat bagaimana Engkau dengan perantaran Putra-Mu hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, jamahlah mereka yang sakit yang kami ingat pada misa ini. Semoga dengan jamah-Mu mereka boleh mendapat kekuatan baru, dan kalau boleh sembuhkanlah mereka dari sakit-sakit mereka, dan juga berkatilah mereka yang mengadakan bisnis hari ini. Semoga bisnis mereka pun selalu berhasil baik, dan semoga mereka tetap melihat Engkau sebagai penyelenggara semuanya, sebagai sumber dari segala semuanya, dan keberhasilan mereka merupakan perwujudan berkat-Mu sendiri ke atas mereka. Semua ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Ketika rasul-rasul dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi, ada seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak.
bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyuruh orang menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dan bergembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan referen. Hanya satu yang kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan sepanjang hidupku. Hanya satu yang kuminta kepada Tuhan, dia di rumah Tuhan. Sepanjang hidupku. Tuhanlah cahaya dan penyelamatku, siapa akan kutakuti? Tuhanlah benteng hidupku, siapa akan kugentari? Hanya satu yang kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan sepanjang hidupku. Hanya satu yang kuminta pada Tuhan, hanya inilah yang ku kehendaki, diam di rumah Tuhan sepanjang hidupku, untuk merasakan kebaikan Tuhan dan menikmati rumahnya. Hanya satu yang kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan sepanjang hidupku. Aku yakin akan merasakan kebaikan Tuhan selagi aku masih hidup. Berharaplah kepada Tuhan, teguhkanlah dan kuatkan hatimu, berharaplah kepada Tuhan. Hanya satu yang kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan sepanjang hidupku. Mazmur pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa,
Yesus menyeberangi danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya bagi orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Waktu Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus itu tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, tubuh dan darah Kristus adalah makanan bagi jiwa kita, agar jiwa kita mampu untuk berjalan menuju ke tempat tujuan akhir hidup kita, yaitu bersatu bersama Tuhan. Bacaan pertama hari ini yang sangat menarik. Bapak Gamaliel, seorang mahkamah agama, betul percaya dan yakin bahwa apa yang diwartakan oleh para rasul sungguh adalah rencana dan kehendak Tuhan. Dan dia katakan kepada teman-temannya bahwa harus berhati-hati. Kalau memang itu kehendak Tuhan, jangan nanti kita akan bekerja melawan kekuatan Tuhan. Dan memang itulah yang terjadi. Bahwa apa yang diwartakan oleh para rasul sungguh keluar dari rencana dan kehendak Tuhan sendiri, dan Yesus sendiri yang sudah menugaskan mereka untuk meneruskan karya keselamatan. Dan sampai saat ini misi Kristus tetap dijalankan oleh semua pengikutnya, termasuk kita-kita.
Dari saudara-saudariku yang terkasih, kalau Anda merasa bahwa Anda dipercayakan oleh Tuhan untuk meneruskan karya keselamatannya lewat karya Anda sesuai dengan profesi Anda, teruskan itu, karena Tuhan akan selalu ada bersama kita untuk meneruskannya. Kalau Yesus merasa kasihan dengan orang-orang yang mengikutinya, dia merasakan bagaimana mereka bersusah payah mengikutinya, walaupun mereka merasa lapar, tetapi tetap mau dekat dengan Yesus. Dan Yesus merasakan kelaparan mereka. Karena itu dia mengajak para rasulnya untuk mencari makanan. Dia bertanya kepada Filipus, di manakah kita akan mencari makanan untuk mereka? Dan Filipus kaget mendengar itu. Dan dia katakan, roti seharga 200 dinar pun tidak mungkin mencukupi, karena mereka terlalu banyak. Filipus tidak berpikir bahwa Yesus akan mengadakan mujizat. Demikian pun Andreas, dia berpikir bahwa ikan 2 ekor dengan roti 5 biji tidak mungkin. Mereka hanya berpikir dari segi manusia, tidak berpikir dari segi kealahan Yesus. Tapi yang paling penting di sini bahwa Yesus sangat berbelas kasihan dengan kita manusia yang sengsara, yang sakit, yang lapar. Tuhan selalu merasakan apa yang kita derita. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Di saat kita lapar, Dia tahu bahwa kita membutuhkan makanan. Di saat kita sakit, Dia tahu bahwa kita membutuhkan kesembuhan. Di saat kita bingung, Tuhan tahu kita membutuhkan kepastian. Datanglah padanya, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Mari kita persembahkan diri kita, persembahkan doa-doa kita, intensi kita bersama kurban Kristus sendiri. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan kekal,
sudahlah memberkati roti anggur ini, serta intensi kami masing-masing, serta mencurahkan Roh Kudus agar kami tetap hidup demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami mendidik Kau senamun teristimewa pada hari ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi, dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dan sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermarah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dan paus kami Fransiskus dan uskup kami Sipranus Hormat, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Tuhan, ingatlah mereka-mereka yang sakit yang kami ingat waktu misa ini. Ada
secara khusus meminta Ibu Iriani, Ibu Dewi, keluarga SVD di mana saja berada, secara khusus adik kami Alex yang masih di rumah sakit. Tuhan, jamahlah mereka semua, berilah mereka kekuatan, kesabaran, dan kalau boleh kesembuhan. Dan berkatilah teman-teman yang mengadakan bisnis hari ini. Ingatlah pulangkan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santi Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama. Marilah kita memberikan salam damai kepada saudara-saudara kita. Salam damai. Hapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka Aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan." Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kami yang hadir pada misa ini secara fisik, memakan tubuh dan meminum darah Kristus, saya mengajak kalian yang di rumah, yang mengikuti misa ini, untuk bersama saya berdoa, mohon kehadiran Kristus, kehadiran tubuh dan darahnya secara rohani bagi saudara. Marilah kita sama-sama berdoa. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
tubuh dan darah Kristus. Allah Bapa Maha Mulia, kami mengucap syukur karena telah menerima rezeki dengan perantaraan Yesus Putramu terkasih. Semoga kami terpesona oleh caramu bergaul dengan kami. Tuhan, sekali lagi kami mohon berkat-Mu untuk kami semua yang mengikuti misa hari ini. Semoga rahmat kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Berkatilah mereka yang sakit Tuhan, jamahlah mereka semua, di mana saja mereka berada, baik yang kami sebutkan nama mereka secara khusus hari ini. Semoga kekuatan dan kasih-Mu menyertai mereka, dan kalau boleh kesembuhan. Berkatilah keluarga kakak saya, Kakak Agustina Raja, sekeluarga. Semoga cinta kasih-Mu senantiasa menyertai mereka dan tuntunlah mereka sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Dan berkatilah segala aktivitas kami hari ini ya Tuhan, secara khusus untuk teman-teman saya yang senantiasa merindukan doa-doa kami. Semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa kita telah selesai. Mari pergi kita semua diutus. Dari SPD Novisiat Kubu Ruteng Manggarai Flores, terima kasih untuk hadir bersama kami pada misa pagi ini. Amin.